Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari kembali pelajaran yang kita cintai, pelajaran bahasa Arab. Baik, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Arab pada pertemuan kedua di bab 1 ini, maka kita angkat tangannya dulu, kita tadahkan bersama, berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikannya pemahaman mengenai pelajaran kita hari ini dan juga diberikan kesehatan, keafiatan dan selamat dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua pada pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pelajaran atau hal yang baru yang akan kita pelajari hari ini, maka kita seyogianya untuk mengulang kembali mufradat yang sudah kita hafalkan kemarin. Yang pertama, kita ingat-ingat itu apa? Cluenya, gambar Monas berarti kota. Apa bahasa Arabnya kota? Madinatun artinya kota. Selanjutnya, gambar sebuah pelang menunjukkan gambar desa. Itu cluenya berarti apa bahasa Arabnya desa? Qaryatun, bagus. Kemudian selanjutnya ada candi. Candinya Candi Borobudur. Sekarang kalau Candi Borobudur apa bahasa Arabnya candi? Ma'badun, bagus. Ma'badun artinya candi. Kemudian selanjutnya ada gambar sebuah gedung. Gedungnya gedung museum. Bahasa Arabnya museum apa? Mathafun. Lihat, nah, mathafun museum. Kita ulangi dari ujung dulu, dari Madinatun. Madinatun artinya kota. Qaryatun artinya desa. Ma'badun artinya candi. Mathafun artinya museum. Selanjutnya apa itu? Gambar pantai. Bahasa Arabnya pantai apa? Syati'un. Pantai. Kemudian kita lihat Taman Marga Satwa Ragunan. Bahasa Arabnya apa? Itu artinya kebun binatang. Bahasa Arabnya hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan artinya kebun binatang. Selanjutnya ada gunung. Apa bahasa Arabnya gunung? Jabalun. Ya, bagus. Jabalun artinya gunung. Itu gambarnya, tulisannya terpotong karena terlalu ke atas, jadi kepotong sama gambarnya. Oke, itu bahasa Arabnya jabalun. Nah, lanjut. Ada air terjun. Nah, air terjun, bahasa Arabnya air terjun apa? Syalalun artinya air terjun, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ada al-qiraah. Salah satu kemahiran atau kemampuan yang harus dipelajari dalam bahasa Arab adalah kemampuan membaca.
Nah, atau al-qiraah itu bacaan. Nah, bacaan. Kemudian kita lihat al-utlatul madrasiyatu, libur sekolah. Judulnya libur sekolah. Ismi Hasanun, ismi Hasan. Ana tilmizun fi saffis sadisi fil madrasatil ibtidaiyatil muhammadiyati. Nah, nanti ada terjemahnya Ustaz. Kasihkan di bawah situ sudah. Fil utlatil madrasiyati zahabtu ila syati'i. Ila syati'i. Nah, di sini dia menceritakan tentang apa judulnya tadi, libur sekolah. Ismi Hasanun. Ismi Hasanun. Apa artinya? Nah, kita lihat. Ismi Hasanun. Namaku Hasan. Ana tilmizun fi saffis sadisi fil madrasatil muhammadiyati. Fil madrasatil ibtidaiyatil muhammadiyati. Aku murid kelas 6 di sekolah dasar Muhammadiyah. Nah, jadi ada enggak yang namanya dari kalian namanya Hasan? Nah, ini sama nih namanya. Hasan sedang bersekolah di sekolah Muhammadiyah pada kelas 6. Dia kemudian bercerita, fil utlatil madrasiyati dhahabtu ila syati'i. Nah, apa tuh artinya? Kita lihat. Nah, Ustaz artikan sudah. Pada liburan sekolah, aku pergi ke pantai. Nah, dia menceritakan tentang perginya dia ke pantai. Jadi coba kita ikuti bacaannya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dari judul Al-Utlatul Madrasiyatu, libur sekolah. Ikuti Ustaz sama-sama kita baca. Ismi dari ismi. 1, 2, 3. Ismi Hasanun, namaku Hasan. Ana tilmizun fi saffis sadisi fil madrasatil ibtidaiyatil muhammadiyati. Artinya, aku murid kelas 6 di sekolah dasar Muhammadiyah. Fil utlatil madrasiyati zahabtu ila syati'i. Pada libur sekolah, aku pergi ke pantai. Bagus. Nah, sekarang itu sudah qiraah tersebut sudah satu paragraf. Ada paragraf selanjutnya, Ustaz, slide di sebelahnya. Kita lihat, ada bacaannya sekarang lagi. Nah, kita lihat dulu tulisannya. La'ibtu ma'a ashabi Ahmad wa Maryam wa Harun. Nah, zahaba Ahmadu ilal mathafi wa nazara ilal atharil qadimati. Maryamu zahabat ila hadiqatil hayawani wajadat fiha hayawanatil mukhtalifati. Harunu zahaba ilal jabali wa nazara ila manaziril alamil jamilati. Nah, kita lihat nih, dia kita coba kita baca dulu Arabnya. Ikuti sama-sama Ustadz, titik per titik. Nah, berhentinya di titik. Kita baca coba sama-sama. La'ibtu ma'a ashabi Ahmadi wa Maryami wa Haruni. Nah, itu secara barisnya Ahmadi wa Maryami wa Haruni. Ya, secara baris. Tapi nanti secara arti tetap Ahmad, Maryam, dan Harun. Nah, kita lanjut. Zahaba Ahmadu ilal mathafi wa nazara ilal atharil qadimati. Maryamu zahabat ila hadiqatil hayawani wajadat fiha hayawanatil mukhtalifati. Harunu zahaba ilal jabali wa nazara ila manaziril alami al jamilati. Nah, kita lihat artinya, kita artikan sama-sama nih, dengarkan.
la'ibtu ma'a ashabi Ahmadi wa Maryami wa Haruni. Aku bermain bersama teman-temanku, namanya Ahmad, Maryam, dan Harun. Nah, dia bermain-main sama temannya, si Ahmad, si Maryam, dan si Harun. Kita lanjutkan. Zahaba Ahmadu ilal mathafi wa nadhara ilal atharil qadimati. Nah, ketika liburan itu apa yang dilakukan si Ahmad? Coba lihat. Ahmad pergi ke museum dan melihat barang-barang kuno. Asaril qadimati itu bisa diartikan juga peninggalan zaman dulu bisa. Nah, Ustadz artikan di situ barang-barang kuno. Kemudian lihat si Maryam lagi. Apa yang dilakukan Maryam? Maryamu zahabat ilal hadiqatil hayawani. Kita lihat terjemahnya. Maryam pergi ke kebun binatang. Nah, kemudian itu sampai situ artinya. Kemudian wajadat fiha hayawanatil mukhtalifati. Ia menemui berbagai macam hewan di situ di kebun binatang tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Tadi Ahmad sudah, Maryam sudah. Sekarang siapa yang terakhir? Si Harun. Apa yang dilakukan si Harun? Coba kita lihat. Harunu zahaba ilal jabali wa nadhara ila manadhiril alamil jamilati. Kita lihat. Harun pergi ke gunung dan melihat pemandangan alam yang indah. Nah, jadi dari cerita tersebut ketika mereka berlibur sekolah, ada si Hasan pergi kemana si Hasan tadi? Pergi ke pantai bersama juga teman-temannya. Tapi teman-temannya selain itu juga pergi ke tempat-tempat lain. Si Ahmad pergi kemana? Ahmad pergi ke museum. Mathafun itu museum dan melihat barang-barang kuno di sana. Habis si Ahmad siapa lagi temannya Hasan? Maryam. Maryamnya pergi kemana Maryam? Pergi ke kebun binatang, melihat di sana hewan-hewan, berbagai macam hewan. Kemudian juga temannya satunya lagi siapa namanya? Harun. Harunnya pergi kemana? Ke gunung melihat pemandangan alam yang indah. Nah, itulah berbagai macam berbagai macam tempat yang disinggahi oleh Hasan, Ahmad, Maryam, dan Harun ketika berlibur sekolah. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan agar menguatkan pemahaman kita. Marilah kita lihat soal latihan. Akan Ustadz bimbing di video ini. Jadi Ustadz harapkan kalian menyaksikannya hingga akhir. Baik, kita lihat. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas. Nomor 1. Ma'aman Hasanu zahaba ila syati'i. Ma'aman Hasanun zahaba ila syati'i. Nah, artinya apa? Oh, tertutup ternyata. Sebentar ya. Alihkan dulu gambarnya di sini. Nah, kecilin sedikit. Ya. Baik. Artinya nomor 1, bersama siapa Hasan pergi ke pantai? Pertanyaannya, ma'aman Hasanun zahaba ila syati'i. Nah, kalian bisa tulis jawabannya gini. Awalnya Hasanun zahaba ila syati'i ma'a titik. Nah, titik itu kalian isi jawaban. Jadi nggak boleh langsung jawabannya, tapi ulang dulu pertanyaannya baru kasih jawaban. Caranya gimana? Kata tanyanya kan man. Nah, itu mannya yang dibuang. Jadi Hasanun zahaba ila syati'i ma'a titik. Nah, kalian jawab siapa, namanya siapa dan siapa. Si Hasan tadi pergi ke pantai. Kemudian nomor 2, kira-kira bisa dimengerti ya, insyaallah bisa dipahami. Jadi nomor 1 nih, Ustaz ulangi lagi sekali lagi. Ma'aman Hasanun zahaba ila syati, artinya
Arti soal tadi, bersama siapa Hasan pergi ke pantai. Cara menjawabnya, ulangi dulu pertanyaannya. Bagian dari pertanyaannya, bukan pertanyaan keseluruhan. Jawab bagian dari pertanyaan itu, yaitu Hasanun zahaba ila syati'i ma'a titik titik titik. Kalian jawab di situ. Nomor 2. Hal zahabat Maryamu ilal jabali. Pertanyaannya apa itu? Coba lihat artinya. Apakah Maryam pergi ke gunung? Nih rumusnya ya, Ustaz kasih tahu kan. Kalau pertanyaan dimulai dengan kata hal, maka jawabannya na'am atau la. Na'am artinya iya, betul, atau kalau la artinya bukan atau tidak. Apakah Maryam pergi ke gunung? Na'am, misalnya. Zahabat Maryamu ilal jabali. Misalnya itu na'am. Kalau misalnya la zahabat Maryamu ila titik titik titik, kalian sesuaikan dengan teks bacaan di atas. Jadi rumusnya, kalau ada pertanyaan, maka kalau pertanyaannya dengan hal, maka gunakan la atau na'am. Na'am atau la di awal jawaban kalian. Oke? La titik titik, la zahabat Maryamu ila titik titik titik. Kalau na'am berarti tinggal tuliskan kembali, buang halnya. Oke? Kemudian selanjutnya, aina zahaba Ahmadu. Aina zahaba Ahmadu. Kemana Ahmad pergi? Nah, ketika berliburan tadi, si Ahmad itu kemana sih perginya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Maka jawabannya diawali dengan kata zahaba Ahmadu ila titik titik titik. Nah, titik titik itu kalian isi. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, mata zahaba Hasanun ila syati'i. Nah, kapan Hasan itu pergi ke pantai? Hasan itu tadi kapan waktunya pergi ke pantai itu? Nah, jadi kalau jawabannya diawali dengan zahaba Hasanun ila syati'i fi titik titik titik. Nah, ketika apa tuh? Dia bisa berlibur, dia bisa pergi ke pantai ketika waktu sekolah apa ketika waktu liburan? Nah, kalian bisa isi dengan itu. Nah, yang terakhir ini yang poinnya lebih banyak. Nih, coba lihat, karena di situ nggak ada di teks jawabannya. Nah, madza la'iba Hasanun fi syati'i. Hasan bermain apa di pantai? Nah, Hasan bermain apa di pantai? Tadi di teksnya ada nggak Hasan bermain apa? Tidak ada. Maka kalian bisa membuat jawabannya seperti ini. Apa yang kira-kira kalian lakukan di pantai? Bermain bola misalnya kalian di situ. Nah, maka kalian jawab la'iba Hasanu fi syati'i. Kalian cari dulu kosakata dalam bahasa Arab, kalian gunakan internet kalian. Cari apa arti bermain sepak bola dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalian tuliskan di situ la'iba Hasanu fi syati'i, bermain sepak bola misalnya kuratul qadam. Enggak ada lagi yang jawab kuratul qadamnya ya. Karena ini anggapannya sudah Ustaz gunakan sebagai jawaban nomor 5. Nah, coba nomor 5 misalnya Ustaz gunakan bermain sepak bola di situ. Madza la'iba Hasanun fi syati'i. Apa yang Hasan lakukan? Bermain apa? Hasan bermain apa di pantai? La'iba Hasanun fi syati'i qurratal qadam. Misalnya qurratal qadami, yaitu Hasan bermain sepak bola di pantai. Nah, artinya, jadi kalian cari permainan apa yang kira-kira bisa dimainkan di pantai, cari diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kalian tuliskan di jawaban kalian. Jadi dimulai dengan kata la'iba Hasanun fi syati'i. Nah, apa langsung jawabannya di situ? Ya, kira-kira bisa dimengerti insyaallah soalnya. Kemudian ada satu lagi ya. Nah, saya alihkan dulu gambarnya sini ya. Yang B itu tadi yang A, tarjim hadhil jumali ilal lughatil indonesiati. Nah, terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa
Indonesia. Kalian kalau misalnya mau tahu terjemahnya apa, kalian bisa baca dari percakapan yang sebelumnya kita pelajari, dari juga qiraah yang tadi kita pelajari. Pertemuan pertama kemarin sudah membahas tentang percakapan nih. Percakapan ada nih, zahabtu ila syati. Ada sudah kemarin. Jadi kalian langsung tulis aja, nggak usah tulis soalnya. Nggak usah tulis soalnya ya, langsung aja tulis jawabannya. Tulis terjemahnya. Nah, yang kedua lagi. Nah, zahaba Ahmadu ilal mathaf. Apa itu? Nah, kalian pasti tahu artinya sudah. Nazara Ahmadu ilal atharil qadimah. Nomor 3. Nomor 4. Zahabat Maryamu ila hadiqatil hayawan. Nah, baik. Ini agak silau sedikit. Sini. Zahaba Harunu ilal jabali. Nah, kalian pasti sudah tahu juga artinya. Jadi kalian bisa mencari terjemahnya di percakapan dan di al-qiraah yang ada yang kemarin sebelumnya. Ya, ini akhir pelajaran kita hari ini. Tentu saja latihan ini juga berdasarkan di buku. Jadi Ustadz tidak membuat membuat pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang ada di buku yang memang seharusnya kalian juga jawab nanti ketika di kelas ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita angkat tangannya kembali, kita baca doa kafaratul majlis sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Nah, kita angkat tangannya dulu. Kita berdoa kembali. Doa kafaratul majlis dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.